Mas, lebih cepat lagi pindahin barangnya, Mas. Jangan lihat kayak gitu dong. Ayo cepetan. Iya. Tuh pindahin lagi tuh, masih banyak yang di situ. Aku dari tadi udah berusaha keras. Kan tahu sendiri kaki aku tuh nggak jalannya udah nggak normal lagi. Lagian, kamu daripada ngomel mulu, mendingan kamu bantuin aku. Biar cepat selesai. Pasti kamu ini cuma alasan kaki terus. Kamu tuh bisanya apa kalau cuma bisa alasan? Aduh. Aduh, jatuh lagi. Cepet coba. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mau barang apa ya? Nggak usah ditolongin, biar dia nggak malas. Oh gitu sih mbak. Udah biarin, ngapain sih ditolongin? Mbak dibantuin aja. Makasih. Saya bantu. Astagfirullahaladzim, ada apaan sih? Masya Allah. Ada perempuan kelakuannya kayak lu. Ngeliat lakinya sakit, bukannya dibantuin malah dihina-hina lah. Lu bener lu mah ya, macan rakba lu gua kata. Ari si lain teh istri macam naon atunya, ah? Mbak, harusnya kalau keadaan Mas Tio kayak gini, dia nggak boleh ngangkat berat-berat. Iya mbak. Kalau menurut aku kenapa nggak sewa orang aja untuk bantu-bantu? Atau minta tolong sama warga di sini? Pasti warga di sini mau pada bantu kok. Iya, kalau kita aja mau bantuin, ya Put. Bener pisan atuh, Iput oke rek bantuan. Ya Mbak Sita harusnya ngerti dong kondisi suaminya. Gak mungkin dia ngelakuin kerjaan ini semua. Aku kasihan deh sama Mas Tio. Karena fisiknya udah kayak gitu. Ditambah lagi Mbak Sita sama sekali gak ada yang ngebantuin Mas Tio. Ya aku heran banget sama tingkahnya Mbak Sita. Masa segitu ya sih sama suami sendiri? Ya kan? Ya dan saya juga tadi sempat lihat ada papan kalau Mbak Sita tuh mau buka klinik gitu. Aku juga sempat lihat sih, tapi kayaknya nggak mungkin Mbak Sita mau buka klinik deh. Karena setahu aku yang buka klinik di sini cuma Mbak Karin. Ya kamu bener Ay. Yang lulusan kedokteran tuh ya Mbak Karin, kakaknya Sita. Iya. Dan mereka tuh sifatnya jauh banget, apalagi habis ngeliat Sita kayak tadi ke suaminya. Mbak Karin tuh baik, suka bantu warga. Iya benar banget, Lik. Apalagi Mbak Karin tuh baik banget. Dia bela-belain untuk buka klinik di samping kita. Sampai dia ngajakin partnernya untuk buka usaha di sini demi ngebantuin warga di sini. Panjang umur. Mbak Karin. Waalaikumsalam. Baru banget dia omongin. Wah, berarti emang kita ditakdirkan buat ketemu di sini ya. Aku emang ada rencana buat nemuin Aini. Oh, kenapa Mbak? Ini, aku mau kasih dana buat yayasan. Aku kasih di sini aja ya, Ai. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Mbak Karin. Sama-sama. Tapi, tadi kalian ngomongin saya soal apa ya? Itu loh Mbak. Tadi kami lihat papan klinik di rumahnya Mbak Sita. Ya, apa mungkin Mbak Karin mau buka cabang klinik baru kali ya? Saya sih nggak ada buka cabang yang lain ya. Coba nanti saya tanya Sita ya. Tapi emang kalian bener lihat itu di rumahnya Sita? Iya, soalnya kita juga baru dari sana. Emang kamu yakin kamu mau nekat buka klinik di kampung ini? Kamu kan... Ya yakin lah, kenapa harus gak yakin? Karena aku begini supaya ada pemasukan. Karena kalau cuma ngalihin suami cacat kayak kamu, yang ada bukan tambah pemasukan, malah tambah beban hidup aku, ngerti? Kenapa Sita sampai hati ngomong gitu soal fisikku? Aku bener-bener sedih dengarnya. Udah sekarang kamu kerjain lagi cepetan. Beresin. Aku buka pintu dulu sebentar ya. Siapa lagi? Ya, sebentar. Karin, Mas Tio. Mau ngapain kamu kesini? Aku mau konfirmasi omongan warga. Katanya mereka melihat nama papan klinik di sini. Emangnya benar? Kamu berencana buka klinik sih? Kalau iya emangnya kenapa? Kamu kan bukan dokter, Sita. Kata siapa aku ini bukan dokter? Asal kamu tahu ya, aku ini udah selesaiin kuliah kedokteran aku waktu di kota kemarin. Emangnya iya? Kamu kuliah kedokteran? Kapan ya? Kok Mbak nggak tahu ini? Ya ngapain juga aku mesti ngomong sama kamu? Hah? Nggak ada pentingnya. Nggak usah kepo-kepo deh jadi orang. Kalau kamu memang udah ngantongin izin praktek klinik, kenapa kamu nggak join aja sama kliniknya Mbak?
Bahkan udah lebih dulu buka, Sita. Join? Ngapain banget aku join sama kamu? Kalau aku udah ngantongin izin kedokteran, nggak perlu aku kerja sama klinik kamu. Oh, aku tahu. Apa kamu ini mau nyombong depan aku? Apa kamu merasa kamu ini senior? Iya. Karin, kamu itu betul anak ibu yang paling pintar. Kamu gak pernah sekalipun mengecewakan ibu dan nilai kamu selalu yang terbaik. Ibu, doain Karin ya. Sebentar lagi Karin bakalan masuk ke fakultas kedokteran. Karin mau jadi dokter supaya Karin bisa nyembuhin banyak orang, Bu. Tentu nak, ibu pasti akan mendoakan kamu dan ibu yakin kamu pasti lolos. Amin. Apa-apa nih Sita? Kamu itu memang selalu menguji kesabaran ibu ya. Dengan nilai segini, jadi apa kamu nanti, ha? Tapi kan itu hasil aku, Bu. Aku nggak nyontek orang lain loh. Sita, ini bukan masalah nyontek atau apa. Ini masalah malas dan kamu nggak pernah mau berusaha. Aku nggak bisa dong, Bu, menyamaratakan kemampuan orang lain semuanya seperti Ibu mau. Buktinya Ibu lihat tuh, nilai olahraga aku tuh lebih bagus daripada Mbak Karin. Terus kamu bangga gitu. Sementara kamu tahu yang bisa bikin kamu hidup enak itu adalah otak. Otak, nak. Bu, cukup, Bu. Cukup, Ibu selalu banding-bandingin aku sama Mbak Karin, Bu. Yang anak kandung Ibu tuh aku, Bu, bukan Mbak Karin. Dia cuma anak angkat. Sita, cukup. Ibu nggak pernah nilai kamu seperti itu. Jadi jangan kasar ya sama ibu. Nggak usah munafik kamu. Kamu seneng kan ngeliat aku setiap hari Nina sama ibu aku sendiri, sedangkan kamu dibela sama ibu. Sita, cukup. Kamu jangan keterlaluan. Biarin anak ini tahu diri kalau dia tuh cuma anak angkat. Jadi nggak apa-apa di dunia ini kalau nggak ada dia, Bu. Sita, cukup. Wah, sial. Gara-gara kamu aku jadi ingat sama ibu yang selalu banding-bandingin aku sama kamu. Aku udah mulai muak nih, kamu sekarang pergi dari sini. Pergi! Apa sih? Kalian berdua itu adik kakak. Seharusnya kamu juga harus respect dong sama kakak kamu. Apa kamu bilang? Respect? Aku harus respect sama orang yang udah merebut perhatian ibu dan semua masa lalu aku. Iya! Sita, aku nggak pernah ambil apa-apa ya dari kamu. Gak usah munafik kamu. Cukup, Sita. Karin tadi cuma mau konfirmasi. Dia cuma mau ngajakin kerjasama sama kamu doang. Apa sih kamu? Kenapa kamu belain dia sampai mati-matian kayak gitu? Hah? Oh, aku tahu. Apa karena dia ini mantan kamu, makanya kamu belain dia sebegitunya? Iya? Udah. Kenapa yang jadi ngelantur kesana kesini sih? Aku pergi sekarang. Pergi kamu! Aku harap kamu jujur soal gelar dokter kamu. Soal kerjasama, itu tetap ada. Kalau kamu berubah pikiran, temuin aku dan jangan pernah sungkan. Asal kamu inget ya, aku nggak akan pernah mau buka kerja sama klinik dengan kamu. Apalagi kerja sama bareng kamu. Ingat itu! Udah sayang. Apa sih? Cuma konfirmasi doang kok. Apa sih kamu? Ah! Sayang, aku nggak setuju kamu buka klinik di kampung ini. Emang kamu lupa apa? Kamu pernah bermasalah buka klinik di kota. Ya jelas aku inget lah. Yang aku difitnah sama orang itu kan. Dan kamu nggak bisa bantuin aku apa-apa. Aku cuma nggak mau aja kamu. Apalagi sih mas? Kamu tuh nggak suka yang lihat aku sukses. Oh aku tahu. Atau kamu masih suka sama Mbak Karin. Kamu masih belum bisa move on sama dia. Sampai-sampai aku nggak boleh punya usaha kayak dia. Iya? Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa ngomong kayak gitu sih? Aku sama dia itu cuma masa lalu. Aku udah ngomong berulang-ulang sama kamu. Capek tau nggak jelasin ya? Kenapa? Nggak enak diingetin sama masa lalu. Lo suka inget sama masa lalunya, iya? Cukup ya. Kita ini lagi ngomongin masalah klinik. Kenapa ngelantur kayak gini sih? Ini salah kamu sendiri. Udah. Sekarang aku mau masuk kamar dan malam ini kamu tidur di luar. Aku nggak mau lihat muka kamu. Astagfirullahaladzim. Mantap. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Apa ini?
perempuan kagak ada akhlak nongol di mari. Buset dah. Lu jadi perempuan galak banget roman-romannya. Malah lu yang KDRT sama laki. Bagaimana sih? Lagian lu tuh orang baru di mari. Yang bertingkah. Siapa lebih galak itu, lebih nyeremin daripada drama Nawakam sih? Itu cuma salah paham aja kok ibu-ibu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi gini, saya kesini mau bagiin promo klinik saya yang udah mulai buka. Nih, coba dilihat dulu. Oh iya. Nih. Kalian jangan lupa datang ya, jangan lupa nanti diperiksa sama saya karena banyak banget promo-promonya di sana. Jadi di sana itu saya akan mengadakan promo berobat 5 kali, saya kasih gratis 1 kali berobat. Waduh, lumayan juga nih, berobat 5 kali gratis 1 kali. Cuman harus 5 kali dulu baru bisa dapat gratisnya. Saya jadi bingung nih, ini saya mau sembuh apa ngumpulin poin dulu ya? Iya bener. Sekate-kate masa promonya begini. Lu nyumpain orang sekampung sakit kalau kayak begini mah. Orang mah ya kalau mau ngasih promo diskon 50% atau gratis berobat begono. Tapi Yen, itu ayah salah na oge atunya. Kadang-kadang lamun ke musim gering gitu, kita teh sabulan teh bisa lebih tina 5 kali. Bener tuh? Emang susah kalau ngomongin warga Konoha begini. Bener loh ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Saya juga berharapnya semua yang ada di sini selalu sehat selalu. Tapi ya gimana, kita kan nggak tahu ya sakit itu datangnya kapan aja. Sebelum saya pindah, pasien saya banyak loh yang pakai promonya ini dan sangat membantu meringankan mereka semua. Gitu. Lah emang kapan bukanya di klinik? Mulai hari ini dong, kalian udah bisa datang ke klinik saya. Di sana saya menerapkan semua perawatan ringan dan juga terapi-terapi. Jangan lupa nanti cobain diperiksa sama saya ya. Yaudah Pak, mari brosurnya ntar gue bagiin nomor kamu sih. Makasih ya. Kayak begini ceritanya kudunya beda nih, bonusan buat kita ya. Oh, kita teh kudu dapat. Gratis berobat. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Cita. Sama. Kenapa? Yang ini harus direvisi nggak sih? Apa yang harus direvisi? Nih. Oh, ini ya. Ini loh. Kalau menurut aku kayaknya ditambahin aja untuk konsumsinya, terus transportnya tinggal dikurangin, Mai. Ya sih, lu pusing aku dari tadi. Gitu aja. Sih. Hai. Saya mau bagiin info nih tentang klinik yang baru buka. Oh, jadi kliniknya yang buka Mbak Sita. Aku kira Mbak Karin yang mau nambah cabang. Iya, tentu bukan dong. Yang buka itu saya, karena kebetulan saya juga dokter. Oh iya, ini dia brosurnya. Tolong kalian baca dulu ya. Makasih ya. Ini kamu kenapa? Kamu sakit? Kamu ke klinik saya aja ya, biar saya obatin. Mumpung masih ada promo loh. Kamu kenapa? Kamu beneran sakit? Enggak, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Kenapa Mbak Sita lari-lari ya? Apa ya sebenarnya terjadi? Beneran dia buka klinik? Halah, palingan juga cuman iri-irian doang tuh sama Karin kakaknya. Hah? Bentar. Lu maksud si Karin sama si Sita kakak beradik begono? Iya, tapi bukan kandung sih. Kakak angkat gitu. Ih, kok gue baru tahu ya? Ih, sarwa tuh ya, niput gitu nyaho. Iya sama, saya juga baru tahu. Bu Iput sama Bu Yeyen, masa nggak tahu juga? Katanya pusat informasi kampung, masa info beginian aja nggak tahu? Loh, tapi keren juga ya kalau dua-duanya lulusan kedokteran begono. Kalau Karin sih iya, tapi kalau Sita nggak tahu deh. Setahu aku, adiknya Karin itu nggak pinter-pinter amat kok. Aduh, jadi ngeri atunya kalau nanti teh kita kesana gitu, tahu-tahu nanti dokter palsu gitu alias dokter gadungan. Udah dah, kalau begitu mah kita kagak usah kesana dah. Kita ngeri ya Pan, ntar tahu-tahu kena mal praktek begono kayak di TV-TV ya.
Duh, udah jam segini tapi kenapa belum ada satu pasien pun yang datang sih? Apa mereka semua nggak percaya sama aku dan lebih memilih berobat ke klinik yang Mbak Karin? Kamu mau apa? Mbak, saya ketahuan menjadi seorang dokter yang palsu, Mbak. Bantuin saya, Mbak. Saya ketahuan karena pasien-pasien yang datang ke saya itu nggak ada yang sembuh. Malah yang sakit, malah semakin parah sakitnya, Mbak. Saya bingung saya harus gimana. Tolongin saya, Mbak. Saya mau punya keahlian menyembuhkan orang. Walaupun saya bukan seorang dokter, Mbak. Apa bisa, Mbak? Pakai ini. Hanya setetes bercampur dengan sebotol air minum. Siapapun yang meminum dijamin sembuh dan mempercayai perkataanmu. Semua orang, Mbak. Sembuhnya bisa cepat kan, Mbak? Ya, semua orang akan mempercayaimu. Tinggal kamu pintar-pintar berbohong, ngaku dokter beneran. Silakan masuk. Kamu. Aku pikir kamu tuh pasien, tau nggak? Ngapain sih kamu kesini? Ya, aku cuma pengen tahu keadaan kamu aja. Keadaan, nih lihat keadaannya. Nggak ada satu pasien pun yang datang ke sini. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Loh, kok gara-gara aku sih? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kemarin kita ribut, semua warga udah lihat kita berantem. Reputasi klinik itu udah rusak. Ya lagian aku mana mungkin ngajakin ribut terus. Kenapa sih kamu terus-terusan nyalain aku? Ya karena kamu tuh bawa sial, kamu tuh pergi deh. Astagfirullahaladzim. Sita, aku ini masih suami kamu ya. Kamu nggak pantas ngomong seperti ini. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, mana ada mau pasien datang ke klinik kamu? Kamu ngeremehin aku? Kamu lihat nanti. Aku gak akan pernah gagal. Pergi kamu. Pergi! Mbak, saya mau minta bantuan Mbak. Sama seperti waktu itu Mbak, bisa kan Mbak? Jadi tujuan saya kesini, selain saya minta air bertuah, saya ingin buat klinik kakak saya itu sepi Mbak. Saya mau reputasi dia hancur dan pasien-pasien dia itu beralih datang ke klinik saya Mbak. Ada satu cara mudah agar tujuan kamu tercapai. Apa itu Mbak? Cari tanah kuburan lelaki berjaka. Taburkan di depan klinik saudara kamu. Harus perjaka banget Mbak. Kamu meragukan ilmu saya. Lakukan saja yang saya perintahkan agar tujuan kamu terkabul. Iya Mbak. Aku harus cari kuburan mayat yang ketika meninggal masih perjaka. Tapi gimana caranya aku tahu dia masih perjaka? Duh, ada-ada aja deh tuh dukun, bikin pusing aja. Mbak Sita? Ini Maya. Iya. Kebetulan ada kalian. Aku mau nanya dong. Kira-kira kalian tahu nggak ya di kampung ini laki-laki yang masih perjaka tapi baru meninggal gitu? Maksud aku masih single, belum menikah, dan belum, kalian tahu lah ya maksud aku. Aneh banget sih nanyanya. Emang buat apa? Iya, jadi aku lagi meneliti data laki-laki yang belum menikah tapi udah meninggal gitu untuk penelitian tingkat harapan hidup. Ada kok Mbak, 2 hari yang lalu Lukman itu kan baru tunangan, tapi malah meninggal karena serangan jantung. Apa ibu-ibu tahu di mana kuburannya? Tahu, ada di sana. Oh, di sana ya? Ya udah kalau gitu makasih infonya ya. Sama-sama Mbak. Saya pamit ya. Apa hubungannya klinik penelitian sama kuburan perjaka?
Kok baru kali ini aku ketemu dokter tapi malah bahas kuburan? Aku harus cari di mana kuburan si Lukman itu yang baru meninggal 2 hari lalu. Tapi di mana ya? Gue mana serem banget lagi di sini. Bukan. Lukman. Iya. Ini wafat 2 hari lalu. Akhirnya aku menemukan kamu. Maaf ya, aku minta tanah kamu sedikit aja. Woi! Siapa tuh? Aneh banget. Iya. Ngapain dia malam-malam di kuburan ya? Rasain kamu kalian. Saya mau maling ya? Tolong! Ada maling! Tolong! Sayang, kamu habis dari mana? Udah deh Mas Jamek nanya, aku capek. Ya aku cuma khawatir aja sama kamu. Apalagi baju kamu sampai kotor kayak gini. Aduh, ribet banget sih hidup sama kamu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya dia habis ngapain sih? Kenapa harus marah itu? Astagfirullahaladzim. Sus? Sus? Ya Allah, suster. Sus? Sus? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Tolong! Tolong! Tolong, ada mayat! Bang! Kenapa Dan? Bang! Ya Allah. Ini bang, saya udah nemuin begini nih kondisinya. Ya Allah. Udah meninggal. Ayo bang, kita bantu. Angkat. Ini mas, susternya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus bawa ke rumah sakit ya. Tapi kita nggak boleh gegabah. Apalagi urusan kematian kayak gini. Kita telepon Karin aja. Atau kita telepon polisi. Iya benar. Susternya kan kerja sama dokter Karin ya. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Cepetan. Iya. Terus ini tanah, kok aneh ya? Kayak tanah kuburan nih sih? Apa kejadiannya sama kayak dulu nih Dan? Persugihan tanah kuburan. Apa ini semua ada hubungannya sama Sita ya? Sayang, pagi ini aku ngeliat ada jenazah di depan kliniknya Karin. Serius kamu? Siapa? Suster yang kerja di kliniknya Karin. Ya ampun, kasihan banget ya. Aduh. Iya, cuman kayaknya ada yang aneh deh. Aneh? Aku lihat kenapa ada tanah kuburan di depan kliniknya ya. Dan aku sempat dengar warga bilang ini ada hubungannya sama pesugihan. Aduh, masa hari gini masih percaya sih sama yang begitu-begituan? Bisa aja kan dia tuh mati karena serangan jantung atau apa gitu. Ya cuman aneh aja, kenapa mesti ada tanah kuburan di depan kliniknya Karin ya? Tahu dari mana sih itu tanah kuburan? Dasar kalian ya warga kampung tuh sok tahu banget jadi orang.
Bisa aja kan, ada orang yang nggak suka sama Karin atau iri atau benci, mungkin iseng sama dia, kita kan nggak tahu. Kayaknya ini nggak ada hubungannya sama Sita deh. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku keterusan suzon sama istriku sendiri. Mbak Karin? Mbak Karin, kami turut berduka cita ya atas meninggalnya suster yang kerja di tempatnya Mbak Karin. Makasih ya, Ai, Mai. Tapi itu susternya emang meninggalnya mendadak banget ya? Nah itu dia yang bikin saya bingung. Setahu saya itu suster Susi itu nggak punya penyakit apapun. Oh, tapi kalau kata polisi apa? Di sini polisi tuh mencurigai kalau ini tuh kasus pembunuhan karena ditemukannya pot pecah dan diduga itu dipakai pelaku untuk menyerang suster Susi. Apa udah ketemu sama polisi untuk tersangkanya? Polisi bilang akan cari tahu kasus ini itu menyerang ke arah saya atau memang dia ada dendam sama suster Susi. Tapi saya juga nggak yakin kenapa bisa ada orang cuman karena dipukul sama pot. Tapi katanya di TKP itu ditemuin tanah kuburan. Itu bener ya, Dok? Nah itu saya bingung. Ini pelakunya ini ada hubungannya sama saya dan mengincar saya, tapi dia salah dengan ketemu suster Susi. Banget ya kejadian di depan kliniknya si Karin. Ih, bener pisan kamu teh Yen. Malahan mah cenanya eta teh aya polisi sagala. Apalagi saya yang ngeliat langsung tuh mayat suster. Sampai sekarang badan saya dingin semua nih, masih. Itu dingin ketakutan dan Iya iyalah. kata kali lu pemberani ngomong. Gua mau wajar kalau gua takut. Ibu-ibu, Mas Dani, lagi pada belanja ya? Mas Dani, lagi ada sayuran apa nih? Ada ide nggak saya masak apa hari ini? Banyak sih nih saya. Tar dulu. Sebelum lu nanya ide masak apa begono, gua duluan yang nanya, boleh? Itu ya tentang kejadian di depan kliniknya si Karin. Apa itu si suster tuh meninggalnya kayaknya kagak wajar begono ya? Hah, bener pisan eta teh. Malahan mah cenanya eta teh ditemukan aya tanah kuburan sagala. Saya juga bingung kenapa bisa ada tanah kuburan. Tapi yang saya dengar dari warga, mereka tuh curiga sama Mbak Karinnya sendiri. Iya, jadi warga tuh curiga kalau Mbak Karin itu memakai ilmu gaib. Nggak heran sih kalau warga ngomong kayak gitu. Soalnya beberapa kali di kampung kita kan udah kejadian. Ya kan? Bener pisan eta teh, heeh. Emang iya, lagu lama udah pokoknya. Tiap kejadian begono pesugihan Aduh. Mas, ada sayuran apa? Ada ide nggak? Katanya mau ngasih ide. Oh ini aja, masak kangkung ditumis pakai hati yang lapang. Biar agak pahit rasanya. Itu dia. Kalau gue Bumbunya apa ya? nggak ada pahit-pahitnya dan hidup dong pahit. Aduh, ini ngapa gue merinding ya lewat kliniknya si Sita nih. Ih, sarua tuh ya niput oge. Apa jangan-jangan gegara habis ada yang meninggal kali ya? Kamu teh ngomong gitu atuh Yen. Ibu teh jadi takut atuh. Apa gimana? Ini tambah merinding aja ini bukannya bulu-bulu gua doang nih. Kenapa begitu? Kan makanya jam keluar malam-malam dia masuk angin begini nih. Kenapa sih? Kenapa tuh? Makanya ini.
lagi sama ya. Ada apa ya? Kok jadi merinding gini? Apaan ya? Enggak apa-apa, Mai. Terus baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi. Man zala yasma'u min amri wa bayna aydihim wa la shay'un illa bi mashi'atihi fis samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah ya Allah. Sumpah, aku didatengin sama suster ngesot. Dan dia itu ngejarnya cepet banget lagi. Tahu nggak dia bilang apa? Mana dia? Tapi kayak lagi nyari seseorang gitu. Banget sih. Dokter, mungkin aja maksudnya suster ngesot itu mana dia mungkin nyariin Mbak Karin, Mbak, kalau kata saya. Karena dia tuh dendam sama Mbak Karin yang udah ngorbanin dia sebagai tumbal kliniknya Mbak Karin. Masuk akal juga sih. Ah, ngaco nih. Yang ada kita yang diteror. Kan kita nggak salah. Iya. Untung aja aku udah dapetin jimat pelindung dari dukun itu. Jadi suster ngesot itu nggak bakalan bisa menemukan aku buat balas dendam. Udah ibu gini aja, mendingan sekarang ibu-ibu semuanya pindah ke klinik saya. Mumpung saya ada dokter berpengalaman dan juga klinik saya kan masih ada promo gratisan. Karena masih opening. Ya udah deh, kalau gitu saya pindah aja daripada di Karin, ya kan? Ya udah deh, aku juga. Yuk kita kasih tahu warga yang lain. Yuk deh, yuk. Ya, kasih dong. Iya, sama-sama. Tumben banget klinik aku sepi. Biasanya jam segini pada antri. Bu, Pak. Bu, sakit ya? Mau berobat ke klinik saya? Sini. Enggak, Dok. Takut. Takut. Takut diteror sama suster ngesot. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak jangan terlalu langsung menentukan kalau misalkan itu tuh karena kliniknya Mbak Karin. Emang mungkin terornya ada, tapi kan belum tentu itu karena kliniknya Mbak Karin. Ya bener, lagian mana ada coba tiba-tiba periksa di sini terus didatengin sama hantu sama setan, yang mana ada, nggak mungkin lah. Pokoknya saya takut. Saya takut anak saya kenapa-kenapa. Maaf ya, Bu Dokter. Kenapa sekarang klinik aku kayak gini ya? Padahal dulu nggak kayak gini. Apa ini alasan warga yang mereka sampai nggak mau ke klinik saya lagi ya? Sabar ya, Dok. Makasih ya, kalian sudah bantuin untuk yakinin warga. Ya
Ya walaupun kami belum berhasil meyakinkan warga sih. Nggak apa-apa. Yang penting masih ada orang yang percaya sama saya. Saya udah senang banget kok. Saya permisi ya. Dokter Karin kasihan banget ya. Dulu kayaknya rame banget. Yang antri di sini, yang mau periksa di sini. Tapi sekarang jadi kayak gini. Ya, Mai. Aku juga kasihan banget. Lagian soal teror itu, kenapa warga jadi nyambung-nyambungin ke kliniknya dokter Karin ya? Padahal kan itu semua belum tentu benar. Ya aku juga nggak tahu sih penyebabnya apa. Ri, kayak kita harus bahas ini di yayasan deh. Kita harus diskusi sama Ain sama Malik. Yaudah, yuk. Ayo. Ini jadi sedih banget kayak gini ya. Ri, kamu harus tahu ya. Waktu itu kalau misalkan aku ngantri sampai luar-luar. Sekarang kenapa jadi sepi kayak gini ya? Ya, bisa jadi ini karena efek teror suster ngesot itu ya. Nah ini, Malik. Kalian kesini mau periksa berobat ya? Enggak. Kita kesini cuma mau mampir aja, Mbak. Ya, saya tahu. Kalian nggak mau periksa di sini karena isu itu kan. Katanya ada yang bilang kalau saya suster di sini dan saya ada pesugihan. Demi Allah, saya tuh kerja jujur banget dan saya nggak pernah pakai kayak gituan. Iya, Mbak Karin. Saya juga percaya kok. Kita di sini percaya sama Mbak Karin. Nggak mungkin Mbak Karin melakukan hal kayak gitu. Apa mungkin cerita itu sengaja dibuat supaya bisa sabotase usahanya dokter? Ya bisa aja sih. Tapi kita nggak bisa langsung menarik kesimpulan ke sana. Tetap aja kita harus dapetin bukti dulu. Tapi beneran saya tuh nggak pernah pakai ilmu-ilmu seperti itu, Ai. Ya, kita percaya kok. Nggak usah khawatir. Ai, kamu kenapa, Ai? Enggak apa-apa kok, Mbak. Ah, badan gue mereken gini gegara ngeliat penampakan. Bu Yayan? Bu Yayan sakit. Bu, biar saya periksa ya, Bu. Ah, kagak. Gue emang sakit, pengen berobat. Tapi kagak ke tempat lu juga, gue kapok. Gue mending berobat tempat adek lu aja no. Lebih oke kata orang-orang. Ya kan? Mana ada promonya lagi. Udah, meriang gue nih. Bu ya, kok berubah banget sih? Sebelumnya dia suka banget berobat ke sini, terus sekarang berubah. Apa mungkin aja ini ada hubungannya sama Mbak Sita? Ya ini yang pasti udah aneh sih. Kita coba cari tahu aja ya. Aduh, Bentar ya Bu, saya periksa dulu. sakit apa sih gue nih? Bu Yen ini sepertinya cuma masuk angin biasa kok Bu. Ibu cuma perlu istirahat yang banyak supaya ibu lekas sembuh. Seriusan masuk angin doang. Badan gue ngerges nih. Iya, nanti saya bantu ibu kasih minum Acer Herbal. Nih, ibu minum dulu ya. Obatnya cuma minum air doang. Air mineral ini mengandung kalsium, natrium, dan selenium yang tinggi, Bu. Bagus banget buat kesembuhan badan ibu. Ibu minum dulu ya, yuk saya bantu. Seriusan nih, cuma minum air putih doang. Kagak perlu minum obat-obatan yang lain bukan? Iya, ibu minum dulu ya biar ibu tahu khasiatnya kayak gimana. Bener banget lo. Gue baru minum dikit doang aja udah seger banget badan gue. Ini jadi beneran kita kagak usah minum obat-obatan lagi ya?
Udah, nanti gue kasih tahu sama warga nih, mendingan ke lu aja, sebabnya lu tuh dokter yang hebat, kagak perlu pakai obat-obatan begono, pasien langsung sembuh, Jadi kalau saya boleh saran, sebaik-baiknya obat itu pasti akan ada bahan kimianya. Jadi kalau bisa herbal, kenapa enggak? Cakep. Ini multivitaminnya ya, diminum 3 kali sehari. Dan ini air mineral yang mengandung bahan-bahan herbal. Semoga kamu lekas sembuh ya. Makasih ya dok, permisi. Pasien berikutnya, silakan duduk ya. Silakan rebahan. Oh, mbaknya ini terkena alergi, tapi nggak apa-apa kok. Nanti saya akan berikan multivitamin dan air ya. Ini multivitaminnya diminum 2 kali sehari, dan ini air herbalnya. Semoga lekas sembuh ya. Makasih ya, Dok. Ternyata benar juga apa yang dibilang si dukun itu. Klinik aku sekarang menjadi ramai. Aku hanya cukup bilang kalau air putih di tetesi ini adalah vitamin. Semuanya langsung percaya gitu aja sama aku. Batuk lu. Ih. Capek tuh Yen, batuk terus. Ibu tenges hayo eta minuman obat warung lain tuh cager-cager ya teh. Lagian lu ya, batuk kagak sembuh-sembuh lu piara. Aduh Yen, lain dipiara atuh Yen, tapi henteu cager-cager. Kan ibu tenges bilang atuh, ibu tenges berobat meuli obat itu obat ieu henteu aya nu mempan atunya. Makanya teh ibu teh tadi ka klinik si Sita tah dikasih ieu cenah mah ieu teh bisa nyembuhkeun. Ibu teh penasaran atuh Yen nya, siapa tahu langsung sembuh. Diminum dari tadi. Sabar atuh Yen ah. Yen? Yen? Ente pisan atuh Yen? Geus teu aya getek-getek gatal-gatal gitu tenggorokan teh. Gua kata juga apa kagak sayaan sih lu. Gua aja kemarin ya minum vitamin ini sedikit doangan. Langsung gua seger buger pokoknya. Oh iya bener-bener ieu teh dokternya. Olo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yeyen. Ya Allah, gue baru tahu ya kalau tetangga gue baik-baik banget roman-romannya. Salah. Jadi gini Bu Yeyen, Bu Iput, kita teh mau ngomongin kliniknya Sita. Aku bisa rame banget gitu ya kliniknya sekarang. Gosip kita. Olo. Kumaha teu rame atunya? Soal nate klinik si Sita teh. Tok share alias ampuh gitu. Contohna teh Iputnya. Ibu teh pan batuk teh geus gila kitunya. Geus berobat ka ditu ka dieu teh cager-cager. Ari pek teh ibu teh ka eta si Sita tah dibere ieu hungkul. Langsung sembuhnya Yen. Oh. Sama Pan? Sama. Gua juga begono. Lah gua mah udah lemes. Ya awak gua udah kepler-kepler begono. Eta. Pas gua minum itu vitamin. Sama air itu langsung gua waras gua. Makanya Caya kalau gua kasih tahu, ya. Apa ya? Bu. Astagfirullahaladzim.
Ini air apa ya? Ini air yang saya dapat dari klinik dokter Sita. Bu, nggak usah diminum lagi. Ini kan juga tadi udah jatuh ya. Mendingan minta yang baru lagi aja. Apaan sih kamu? Ini kan punya saya. Kamu main ambil aja. Nggak usah, Bu. Air minum ini nggak usah diminum, Bu. Kamu ini bukan siapa-siapa saya. Jadi nggak usah sok ngatur. Bu, tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. Tadi itu apa ya? Ini multivitaminnya diminum 3 kali sehari, dan ini air herbalnya diminum juga ya. Semoga lekas sembuh, Mas. Terima kasih ya. Silakan masuk. Pasien selanjutnya. Mbak. Ini. Mbak. Ada keluhan apa ini? Tenggorokan saya gatel banget ya. Batuk-batuk terus dari kemarin, terus flu. Kayaknya ini radang deh. Saya boleh nggak Mbak minta air yang biasa Mbak kasih keluarga? Kayaknya itu mujarab banget ya. Bisa langsung sembuh ya? Kok Aini ini sangat mencurigakan banget ya? Kayaknya aku harus waspada sama dia. Sebentar ya. Kalau penyakit flu biasa, lebih baik kamu minum multivitamin ini ya. Diminum 3 kali sehari. Loh, kenapa dia nggak kasih aku air yang sama kayak yang dia kasih keluarga ya? Ya. Tapi aku boleh nggak ya Mbak minta air yang biasa diminum sama warga di sini? Kayaknya itu lebih ampuh, lebih mempan daripada obat ini. Kan cukup lama ya prosesnya. Nggak bisa ini, karena gejala kamu masih termasuk gejala yang ringan. Ini juga bagus kok untuk meringankan dan menyembuhkan gejala flu yang kamu alami. Semoga cepat sembuh ya. Ya udah kalau gitu jadi berapa ya Mbak? 50.000 aja. Ya. Makasih ya. Terima kasih. Sebenarnya aku ngerasa aneh sih sama kliniknya Mbak Sita. Tiba-tiba jadi ramai, jadi banyak warga yang berobat di sana. Apalagi soal air mujarab yang katanya bisa langsung nyembuhin warga. Ya makanya aku mendadak langsung datang ke kliniknya Sita buat aku cari tahu. Aku pura-pura sakit buat datang ke sana. Ya, tapi kamu kenapa nggak bilang yang lain sih, Ai? Kalau emang beneran di klinik itu ada sesuatu gimana? Ya maaf deh aku nggak bilang sama kamu, Li. Ya karena aku pengen cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya ke sana aku ngerasa ada hawa yang nggak enak. Aku penasaran. Apalagi soal air mujarab itu. Enggak deh, tapi sebenarnya menurut aku ya itu wajar-wajar aja nggak sih klinik dokter Sita rame. Karena emang harganya murah, terus juga lokasinya strategis kan, dekat sama rumah warga. Ya aku setuju sih sama Aini. Karena ya kalau kita pikir pakai logika, nggak mungkin aja. Karena sebelumnya nggak seramai itu. Terus tiba-tiba sekarang jadi ramai membludak. Pasti ada yang aneh sih sama kliniknya Sita. Apalagi soal air mujarab yang bisa langsung nyembuhin warga. Kenapa sepi banget ya ini? Aku nggak bisa tinggal diam gini aja. Aku harus berbuat sesuatu. Sita, kamu pasti sudah ngelakuin sesuatu yang buat klinik aku jadi sepi kan? Apaan sih maksud kamu? Kamu datang-datang main marah-marah aja. Aku nggak tahu ya tentang klinik kamu. Jangan sembarangan nuduh kamu ya. Udahlah, lebih baik kamu ngaku ya.
Karena semua orang yang lewat depan klinik aku dan melihat klinik aku, mereka tuh jadi ketakutan. Kamu pasti udah mempengaruhi mereka kan? Udah bandel banget sih. Masih kamu pita-pita aku ya. Aku nggak terima ya kamu yang nuduh aku. Stop Sita. Gak usah kamu ngelakuin apa-apa lagi ya. Nggak ada yang ngelakuin apapun. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Hah? Sekarang kamu keluar dari sini. Nggak mau. Apa sih? Kamu kok sudah bilangin pergi dari sini. Kamu pita-pita aku terus sama dia. Apa sih? Udah. Lu pada kesurupan apaan sih? Berantem mulu. Kamu udah lagi gede. Biar gue rasain. Kagak tahu nih lagi apa yang diributin sih lu. Ya Allah, dipisahin malah ngerepotin orang. Heran gue. Lagian lu tuh berdua tuh saudaraan, ngapa jadi berantem sih? Dia duluan tuh yang mulai. Sama saudara aja berantem. Heh, bagaimana ya orang lo? Apakah kamu Suster Susi? Aku sangat prihatin sekali apa yang kamu alami. Aku minta maaf kalau aku udah salah. Kalau kamu balas aku, silahkan. Aku nggak akan melawan. Karin, kamu nggak apa-apa kan? Hantu tadi nggak ngapa-ngapain kamu kan? Dia justru pergi gitu aja di saat aku bilang kalau memang aku yang dia cari. Tapi dia menggeleng. Aneh. Aku mau ke yayasan, mau nemuin Aini sama Malik buat minta bantuan sama dia. Iya udah, aku ikut ya. Iya, yuk. Awas pelan-pelan. Jadi gitu ceritanya. Suster Nisal itu nggak berani nyakitin aku. Jadi aku harus gimana ya? Apa aku harus tutup klinik aku aja? Jangan. Kamu di sini nggak sendiri. Kami pasti bantuin kamu. Tapi kayaknya ini semua berkaitan deh. Aku sih ngerasa gitu ya. Dimulai dari suster ngesot, tanah kuburan yang ada di klinik, warganya diteror. Sampai klinik yang awalnya ramai tiba-tiba jadi sepi. Aku ngerasa ini aneh banget. Pasti ini ulahnya Sita. Karena sekarang kliniknya dia tuh ramai banget loh. Apa? Aku tanyakan langsung aja ya. Selama ini aku udah sabar ngadepin dia. Mungkin dengan cara aku tegas, aku bisa mendapatkan jawabannya. Nggak bisa kayak gitu, Mas. Iya, nggak bisa sih Mas Tio. Karena kalau kita langsung konfrontasi, takutnya dia jadi curiga dan bisa aja dia langsung nutup semua bukti. Jadi kita nggak bisa dapetin apa-apa. Karena kita belum punya bukti. Sekarang cukup kita amatin dulu aja. Sambil kita juga kumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Oke, mulai sekarang kita bisa langsung berbagi informasi. Kalau ada apa-apa langsung kasih info ya Mas, Mbak. Sayang. Muka kamu kenapa? Kesel ya. Mantan kamu tuh nyebelin banget jadi orang. Aku habis berantem sama dia. Bisa-bisanya dia nyalahin aku gara-gara aku dibilang penjawab kliniknya sepi. Harusnya dia tuh sadar diri dong kliniknya tuh sepi karena ada suster ngesot itu. Bukannya aku yang disalahin. Kurang ajar banget dia. Ya udahlah, kamu nggak usah ngomel-ngomel kayak gini. Toh, kamu nggak ngelakuinnya kan? Oh, kamu nyalahin aku juga? Hah? Mas, bangun! Lama banget sih jadi laki-laki. Lo aja pingsan. Emang harusnya kamu tuh kali ya biar gak ngerepotin.
bangun kamu. Bangun! Dia tadi tiduran aja. Aku capek habis dari klinik. Sekarang kamu bikin aku makan. 20 menit harus jadi makanan aku. Cepetan! Ya Allah, kenapa istriku tiap hari jadi semena-mena gini? Aku ikuti dulu aja kemauan dia, sambil pelan-pelan aku ngorek informasi. Ini ngapa perut gue nih? Aduh. Masa iya gue mau beranak ini mulusnya begini amat sih, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Gue minta tolong siapa ini? Kalau gue nih berasanya nih abis dikasih air entu udah gue yakin banget. Ya benar banget tuh, Pak. Aduh. Kalau begini caranya kita kudu kumpulin warkam sih, kudu kita labrak tuh orang. Ya, kita harus kumpulin, Pak. Dokter palsu tuh, Pak. Sita, tanggung jawab kamu. Kita semua sama sakit. Tenang, ada apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Kita semua makin sakit setelah berobat dari kamu. Bukannya malah sembuh, malah tambah parah. Tenang, Bu. Pak, bisa aja kan? Itu semua dari kondisi tubuh kalian yang melemah. Lagi kalian gak datang lagi ke klinik saya. Soalnya kalian kok. Mana mau saya berobat lagi ke sini. Betul, yang ada kita makin parah. Yang ada kita malah kehilangan nyawa, tahu nggak? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kak, coba kita protes, kita hancur aja. Udah, stop. Apa sih? Kok jadi anarkis kayak gini sih? Udah ya. Kalian bukan cuma ngerugiin orang lain, tapi kalian juga bisa dapat masalah. Kita sakit gara-gara berobat di klinik ini. Betul sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main hakim sendiri kayak gini. Kalian juga belum sembuh. Setidaknya fokus dulu sama kesembuhan kalian. Udah, kamu tetap harus tanggung jawab. Jangan harap kamu bisa lolos. Udah, yuk. Ini nih si Tio nih, lakinya nih. Ya, memang benar dong ngelidik istri. Kasih tahu tegas dong ke si Sita. Suaminya nggak bisa tanggung jawab ke istri, gimana istrinya bakal tanggung jawab keluarga coba? Kita sudah minta tanggung jawab ke si Sita, tapi dia nggak mau. Jadi seharusnya kamu sebagai suaminya yang tanggung jawab. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pelan-pelan, Mas. Kalian ini apa-apaan sih? Nggak lihat kondisinya Mas Tio kayak gimana? Pak, Bu, nggak seharusnya kalian nyerang orang yang lebih lemah daripada kalian kayak gini. Sebaiknya kalian semua pulang sekarang. Luka kalian juga kelihatannya nggak baik-baik aja. Mas Tio, biar kita antar pulang ya. Oh, makasih banyak ya. Kalian udah baik banget sama saya. Ya. Aku harus cari bukti kalau Sita memang ada kaitannya dengan kejadian aneh di kampung ini.
Ini apaan ya? Kok aneh banget? Apa ada hubungannya sama kliniknya Sita yang tiba-tiba rame dan teror suster ngesot? Kamu udah pulang? Emang kenapa kalau aku pulang? Aku nggak boleh pulang. Aku harus terus-terusan di klinik gitu, biarin kamu tidur-tiduran goler di sini ya. Enggak, bukannya gitu. Sayang, kamu jujur aja sama aku. Apalagi? Sebenarnya kamu ini ada hubungannya sama kejadian aneh di kampung ini kan? Kamu ini lagi ada masalah di kerjaan, kenapa sih nggak pernah mau cerita lagi sama aku? Aku tuh sampai diprotes sama warga loh di jalan. Aduh, mas. Stop, mas, stop. Apa lagi sih ini, mas? Sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Sebelum aku tambah pusing ya muka kamu, pergi dari sini. Ayo, udah cepetan, pergi. Pusing aja. Saya menemukan ini tersembunyi di lemarinya Sita. Lihat ya, Mas. Kayaknya ini jimat. Ya, itu pasti jimat dari dukun, Ai. Berarti ini bisa jadi bukti kita. Ini ngebuktiin kalau Sita selama ini berurusan sama hal yang buruk. Saya minta warga jangan sampai ada yang tahu dulu. Biar saya coba sadarkan Sinta sendiri. Aku tahu kamu datang. Pergi kamu. Ampun. Jangan. Aku tahu bagi wanita itu membunuhku. Sekarang giliran aku balas dendam. Maaf, udah tutup ya. Siapa sih? Saatnya aku membalas dendam kepada Sinta. Mana sih jimatku? Apa jangan-jangan Mas Tio? Iya, Mas Tio pasti yang udah ambil jimat aku.
Harusnya dari awal aja aku udah dia. Kenapa tuh? Kita, kenapa? Kenapa Dan? Nggak tahu, kan kita baru nyampe. Coba kita lihat yuk. Ayo. Yuk. Jadi ternyata ini cuma mimpi. Mulai sekarang kita bisa langsung berbagi informasi. Kalau ada apa-apa langsung kasih info ya Mas, Mbak. Tolong, Pak! Apa yang terjadi sama dukun itu? Jangan-jangan dukun itu juga dikejar-kejar sama suster ngesot. Mbak di mana, Mbak? Apa kali gimana yang bisa saya gunain? Apa yang harus aku lakuin? Siapa yang menawarin aku lagi? Kayak gini caranya? Tolong! Tolong! Tolong buka pintunya, tolong! Tolongin saya! Tolong! Tolong buka pintunya, tolong! Tolong! Sita kenapa lari ketakutan kayak gitu ya? Apa jangan dikejar suster ngesot kali ya? Bisa jadi tuh. Sekarang kan masih rame tuh berita soal suster ngesot itu. Atau jangan-jangan suster yang meninggal di tempat dokter Karin itu yang gentayangan sekarang ini. Bisa jadi tuh. Kan setelah kejadian itu nggak ada yang mau ke dokter Karin lagi, kan aneh ya? Lebih anehnya lagi Dan, awal-awal warga yang habis minum dari kliniknya dokter Sita itu pada sembuh semua. Tapi sekarang malah sebaliknya, pada sakit semua. Bingung kan? Tapi kenapa itu suster ngesot kayaknya dendam banget ya sama si Sita? Itu dia tuh. Kenapa? Dan, Rick, ada apa nih? Ini kita lagi ngebahas soal si Sita yang lari ketakutan kayak dikejar sama suster ngesot. Suster ngesot? Iya. Pintunya kebuka. Mas Tio, Karin? Ada apa ya? aku mau ketemu sama Sita. Aku tadi cari dia di kliniknya nggak ada dan kliniknya juga tutup. Memangnya sebenarnya ada apa sih? Sita juga memang belum pulang. Aku dapat feeling gak enak di klinik aku. Aku dapat mimpi, suster di klinik aku datengin aku dengan manggil nama Sita. Apa kematiannya suster klinik aku itu ada kaitannya sama Sita ya?
Nomornya juga nggak aktif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gio. Gimana udah ngomong sama Mbak Sita? Oh, belum, Mai. Soalnya juga Sita juga belum pulang, jadi aku belum ketemu. Sita belum pulang. Gimana kalau kita cari di kliniknya? Tadi aku udah cari Sita di sana, tapi kliniknya tutup dan Sitanya juga nggak ada. Iya, tadi juga aku udah telepon. Cuman nomornya malah nggak aktif. Udah, kita harus segera cari Sita. Lebih baik sekarang kita mencar aja. Aku bakal minta bantuan Fahri untuk bantuin aku. Oke, kalau gitu Mbak Karin sama aku ya. Yuk, Mbak. Jalan duluan ya, hati-hati. Mesti tunggu aja ya. Iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hantu ini adalah suster yang aku Jangan-jangan dia emang sengaja giring aku ke makam ini. Ini kemana Sita? Bu Ibu, Nyari Sita? Bu Ibu tahu? Udah tahu lah. Loh, kan itu dia ke arah makam. Mukanya pucat banget. Kamu udah ketakutan banget. Beneran ke arah makam? Beneran atau mereka teh ke makam? Agak percaya sama gua lu. Emang apa mulanya? Bu Yayan, Bu Ibu, nggak bisa dijelasin sekarang. Nanti kita jelasin. Kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Buset dah, segitu repotnya kagak bisa cerita. Udah kita aja yang cerita. Yuk, warung kopinya. Ayo, kan itu. Iya. Tolong, ayo. Lepasin, Om. Lepasin. Berani kamu ya? Nolong, terus seperti Sita. Tolong lepasin. Nih, hentikan semua ini. Ini dalam bahaya, Ri. Aku tidak ingin mencelakai siapapun. Aku berjanji akan ingat. Setelah orang yang berhasil aku musnahkan. Kamu nggak bisa main ambil nyawa manusia kayak gitu. Itu cuma bakal memupuk kejahatan dalam diri kamu. Tolong hentikan semua ini. Berhenti. Sita.
Sita. Mas Tio udah mas. Mas Tio kan. Aku udah gagal didik istriku. Aku udah gagal menyelamatkan istriku, Sita. Sita. Mas Tio. Mas Tio udah mas. Mas harus ikhlasin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ngebayangin cerita dari Fahri soal Sita yang dikubur hidup-hidup sama tuh suster, serem banget ya. Nah, tetong diomong. Nah, biarin aja. Itu setimpal. Nah juga orang jahat masih bagus cuma dikubur hidup-hidup. Coba kalau dia dibejok-bejok kayak tahu gejrot. Bener bisa atuh Yen. Teh ajab gitu langsung dibayar kontannya. Tapi atuh kita tarik naon di dieu, Iput mah da takut. Iya, Iput tuh jangan bacot nih, gitu lagi ngontrol nih. Ngapa nih tempat jadi serem begini ya? Jangan takut. Iya, merinding juga gue deh. Hah? Sekalian uji nyali. Iya elah, pakai diuji tuh nyali. Nggak diuji aja gue udah takut ini Dan.